Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Prafauzia dari kelas 9C, nomor presensi 28, akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu stek. Apa itu stek dan apa saja langkah-langkah penyetekan? Berikut penjelasannya. Stek adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara memotong bagian tubuh tanaman untuk ditanam sehingga menghasilkan tanaman baru. Perkembangbiakan dengan cara penyetekan juga bisa diartikan sebagai cara memperbanyak tanaman dengan memisahkan organ vegetatif atau modifikasinya dari pohon induk. Cara stek tanaman bisa dilakukan menggunakan batang, daun, dan akar. Stek batang terbagi dalam dua kategori, yaitu stek batang tumbuhan berkayu setengah keras dan stek batang tumbuhan berkayu lunak. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara stek batang contohnya adalah singkong, kamboja, pohon mangga, jambu, hingga batang tebu. Stek daun dapat dilakukan pada tumbuhan sosor bebek, kaktus, dan lidah buaya. Lalu stek akar dapat dilakukan pada pohon sukun, jambu biji, dan cemara. Ciri-ciri tanaman yang dapat di stek: yang pertama, tumbuhan yang sulit berbunga. Kedua, tumbuhan berspora. Yang ketiga, biji sulit disemaikan. Dan yang keempat, adanya anakan yang tumbuhan ditekan induk. Yang kelima, tumbuhan tak berkayu stek melalui rimpang. Keenam, tumbuhan tak berkayu berkembang biak melalui sulur. Ketujuh, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Dan kedelapan, tumbuhan berkayu. Setelah mengetahui apa itu stek, berikut adalah langkah-langkah penyetekan. Pertama, pilih batang yang ingin disetek. Batang yang direkomendasikan adalah batang yang sehat, lalu dipotong. Kedua, stek batang yang sudah terpilih diukur sekitar 7-15 cm. Kondisi tersebut disesuaikan dengan besarnya tumbuhan. Daun bagian bawah dicabut, sedangkan daun bagian atas dibiarkan. Yang ketiga, batang yang sudah distek tersebut diletakkan atau ditanam pada kompos bibit. Penempatan tersebut dapat melalui media pot atau wadah. Lalu akar ditunggu sampai berkembang. Kondisi ini dilakukan untuk menghindari kegagalan pada metode ini. Pada stek ini, akar tidak akan muncul dengan baik di bawah sinar matahari secara langsung. Yang kelima, stek harus diperiksa secara berkala, baiknya rutin 2 minggu sekali. Hal yang perlu diperhatikan adalah baik atau buruknya perkembangan akar dan munculnya daun-daun baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan stek antara lain adalah kondisi lingkungan, fisik, dan fisiologi bahan stek. Metode stek ini pastinya memiliki keuntungan dan kekurangan tersendiri. Beberapa keuntungan stek yaitu: yang pertama, tidak terkendali oleh musim dan waktu. Yang kedua, individu baru memiliki umur yang sama dengan induknya sehingga dapat cepat berbuah. Yang ketiga, individu baru mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Yang keempat, dapat memperbanyak individu secara kontinu. Dan yang kelima, membutuhkan peralatan yang sederhana, murah, dan tidak membutuhkan teknik khusus seperti cangkok dan okulasi. Sedangkan kekurangan stek yaitu: yang pertama, proses lebih rumit dibandingkan perkembangbiakan dengan biji. Yang kedua, harus ada pohon induk. Yang ketiga, membutuhkan biaya yang lebih banyak dibandingkan perkembangan dengan biji. Yang keempat, perakaran lebih lemah dibandingkan perkembangbiakan dengan biji. Dan yang kelima, tanaman tidak tahan terhadap kekeringan dan kemarau panjang karena memiliki perakaran yang dangkal. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.